Hai semua, apa kabarnya nih hari ini? Semoga kita sehat dan bahagia selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan proposal produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk. Di sini ada Febriata Nursyahadah, nomor absen 8, dan Mutia Sabrina, nomor absen 13. Kami berdua adalah siswi dari SMK Negeri 13 Bandung, kelas 12 Analisis Kimia 1, kelompok 13, tahun angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan proposal fermentasi tauco. Dan ada bahasannya dulu nih. Jadi kita akan membahas penjelasan umum, alat bahan, cara pembuatan, keuangan, strategi pemasaran, resiko dan hambatan, serta moto. Sebelum menyelam lebih dalam, kita harus tahu nih tauco itu apa. Tauco adalah bumbu makanan yang terbuat dari biji kedelai yang difermentasi. Tauco juga bisa menjadi makanan pendamping bagi makanan lainnya. Dan tauco dapat disimpan bertahun-tahun asalkan tidak terkena air atau bahan lainnya. Jenis tauco hanya ada dua, ada kemasan botol dan kemasan sachet. Aduh, kalian rugi banget kalau nggak tahu manfaat tauco. Jadi, yang pertama manfaatnya memiliki banyak sumber nutrisi seperti protein, kalsium, zat besi, vitamin A, B1, B3, B6, dan vitamin C, serta fosfor dan magnesium. Dan juga, tauco dapat menjaga kesehatan jantung, membantu proses pertumbuhan anak, mencegah penyakit kanker, dan memberikan nafsu makan bagi kalian yang susah makan. Lanjut, proses fermentasi tauco dibagi menjadi dua tahapan, ada fermentasi kapang dan fermentasi hamir. Yang pertama, ada fermentasi kapang. Fermentasi kapang berlangsung dalam keadaan aerob, jadi reaksinya memerlukan oksigen. Maka dari itu, faktor yang mempengaruhi fermentasi kapang ada air sama oksigen. Pada fermentasi kapang, digunakan Aspergillus oryzae, Rhizopus oryzae, dan Rhizopus oligosporus dengan perbandingan campuran kapangnya 1:1:1. Kapang yang berperan akan memproduksi enzim seperti amilase yang mengubah karbohidrat menjadi gula, protase mengubah protein menjadi asam amino, dan lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Yang kedua, ada fermentasi khamir atau garam. Fermentasi ini terjadi dalam larutan garam, yang merupakan proses fermentasi anaerob, jadi nggak butuh oksigen. Dia itu kebalikan dari fermentasi yang tadi. Mikroba yang berperan aktif dalam fermentasi ini adalah bakteri dan hamir, seperti Lactobacillus delbrueckii, Hansenula sp, dan Gyrosaccharomyces yang dapat tumbuh secara spontan. Fermentasi hamir ini terjadi pada larutan garam dan terjadi juga penurunan pH dari 6,5 sampai 7 menjadi 4,8 hingga 5. Pada kondisi ini, fermentasi baru berlangsung. Dan larutan garam juga merupakan media selektif bagi pertumbuhan mikroba halofilik. Selama proses fermentasi garam, terjadi pemecahan lebih lanjut terhadap komponen kedelai. Dan reaksi-reaksi yang terjadi akan mempengaruhi cita rasa, aroma, dan warna produk. Warna produk tauco menjadi lebih gelap karena terjadi reaksi Maillard atau reaksi pencoklatan antara gula dan asam amino, yaitu gugus amino dari asam amino dengan gugus aldehid atau keton dari gula reduksi. Dan juga cita rasa dan aroma dalam tauco terbentuk dari reaksi antara asam organik dan etanol yang menghasilkan ester yang merupakan senyawa pembentuk cita rasa dan aroma. Alat-alat yang digunakan pada pembuatan tauco ada baskom, tampah, dan ayakan, kompor, panci, juga botol plastik. Sementara bahan-bahannya ada kacang kedelai, ragi tempe, tepung ketan putih, tepung beras putih, garam, gula aren, dan air. Cara pembuatannya yang pertama, cuci dan bersihkan 1 kg kacang kedelai. Rendam dengan air panas selama 5 menit dan air dingin selama 12 jam. Lalu kupas kulit kacang. Setelah itu, rebus kedelai selama 2 jam dan dinginkan selama 1 jam. Sambil menunggu dingin, campur 50 gram tepung beras dan 50 gram tepung ketan. Lalu sangrai tepung hingga berwarna kuning. Setelah itu, tambahkan 50 gram ragi tempe dan aduk rata.
Ratakan kedelai di atas tampah dan taburi dengan campuran tepung yang tadi. Setelah itu, biarkan deh selama 3 hari. Setelah 3 hari, jemur kedelai hingga kering. Lalu, masukkan campuran kedelai ke dalam larutan garam 20% dan tutup rapat hingga 4 minggu. Setelah itu, masukkan 250 gram gula aren supaya saat memasak tidak menimbulkan buih dan masak hingga mendidih. Setelah itu, masukkan tauco dalam kemasan dan tauco pun siap digunakan. Di sini ada daftar keuangannya nih. Jadi kita dikolektifin 2 orang waktu itu 80.000. Sementara pemasukan yang kita dapatkan 100.000 dan pengeluarannya hanya 75.000. 70.000, salah. Maka dari itu, keuntungan yang kita dapatkan ada 30.000. Strategi pemasaran yang kita gunakan yaitu 3P, produk, price, promosi. Promosinya ada 3, ada face to face, yaitu kita bertemu pembeli secara langsung. Ada media sosial, kita menggunakan Facebook, WhatsApp, Instagram, Line, Twitter, dan lain-lain. Dan juga kita kerjasama bersama ibu-ibu warung nih. Dan juga yang terakhir ada resiko dan hambatan. Resikonya kenaikan harga bahan baku, bisnis makanan via online yang kurangnya kepercayaannya belum pas, dan persaingannya yang begitu ketat. Hambatannya kurangnya tenaga kerja untuk memproduksi barang dalam jumlah banyak dan kendala pengiriman keluar kota. Moto kita, Your taste preserving me. Mantap jiwa. Terima kasih telah mendengarkan pemaparan kami, dan bila ada pertanyaan bisa diajukan dengan kontak yang tertera di sini. Mohon maaf apabila ada kalimat yang belum sesuai. Setelah itu, terima kasih telah mendengarkan. Semoga sehat dan bahagia selalu.